keluarga di dalam kasih karunia. Kenapa kita membahas mengenai keluarga? Kenapa bukan yang lain? Ini akan kita bahas sepanjang hari ini. Keluarga itu sangat penting bukan hanya bagi kita. Sebenarnya keluarga itu sangat penting itu bagi Allah. Ide keluarga dibentuk itu adalah dari Allah. Dialah arsiteknya. Dialah arsiteknya. Sering kami memberikan contoh kalau seorang arsitek membangun rumah, saat dia bangun rumah itu, dia sudah desain yang mana yang kamar tidur, yang mana yang kamar mandi, yang mana kamar tamu, dan masing-masing sesuai dengan fungsinya. Tidak bisa kamar mandi dipakai untuk kamar tidur. Kalaupun rumah itu dibangun, sebelum dibangun pun si arsitek sudah tidak tiba-tiba buat kamar. Dia buat dulu pondasi rumahnya, dia buat dulu saluran untuk pembuangan air dan sebagainya. Infrastrukturnya disiapkan dulu. Itu arsitek dunia. Tuhan kita pun yang membuat keluarga sudah juga melakukan hal itu terlebih dahulu. Dialah arsiteknya. Jadi dia sudah desain. Suami itu fungsinya seperti ini, istri itu seperti ini fungsinya, nggak bisa dibalik. Walaupun saat ini di dunia ini banyak istri yang ingin berperan seperti suami, sementara banyak juga suami yang berperan sebagai istri. Iya, banyak suami yang ingin berperan sebagai istri, enggak kan? Tapi istri yang berperan sebagai suami itu banyak. Dan keluarga itu saat dibentuk oleh Tuhan, tujuannya cuma dua, untuk memuliakan Tuhan dan menikmati semua berkat-berkat yang Tuhan berikan. Ya, nanti kita akan lihat apa saja berkat-berkatnya. Kita mulai dari Kejadian. Saat Allah menciptakan alam semesta ini, yang dia pertama ciptakan itu adalah langit, bumi. Dia ciptakan terang, dia pisahkan itu dari gelap. Dia buat cakrawala, dia pisahkan air, dia pisahkan darat dan laut. Dia ciptakan tumbuh-tumbuhan binatang, dia ciptakan benda-benda dan seterusnya. Dalam Kejadian 1 ayat 1-26. Setelah dia ciptakan itu semua, yang terakhir dia ciptakan itu adalah manusia. Dan dia ciptakan bukan hanya Adam, dia juga ciptakan Hawa menjadi suatu keluarga. Dan saat dia menciptakan Adam dan Hawa sebagai keluarga, dia katakan, aku memberkati. Dia memberkati keluarga yang pertama itu. Dia juga yang berkata, beranak cuculah engkau. Dia juga memberikan kuasa pada keluarga itu untuk bisa menikmati semua ciptaannya. Dan segala kebutuhan keluarga itu sudah Tuhan siapkan bagi Adam dan Hawa, bagi keluarga pertama. Dan mereka ditempatkan di Taman Eden. Ini semua orang tahu kan? Tahu nih kan? Tahu nggak ini semua? Supaya kita nggak terlalu bahas terlalu dalam. Jadi tapi kalau saudara perhatikan, ternyata sebelum Allah menciptakan segala keluarga yang pertama, sebelum Allah menciptakan keluarga pertama Adam dan Hawa, dia sudah terlebih dahulu menyiapkan semua yang dibutuhkan. Jadi Allah ini tidak menciptakan manusia dulu baru dia ciptakan binatang, tumbuhan dan segalanya. Dia ciptakan dulu semua yang akan dibutuhkan keluarga. Baru terakhir dia menciptakan manusia. Di sini siapa yang datang berpasangan suami istri? Coba angkat tangannya. Saya minta yang suami istri duduknya bersebelahan. Saya kasih waktu 1 menit. Yang suami istri berpisah jauh-jauh, coba duduknya bersebelahan. Bersebelahan. Termasuk panitia juga. Coba bersebelahan. Yang bawa yang suami istri ya. Jangan istri orang saudara deketin. Kalau saudara punya masalah, ya minimal sebelahnya dikosongin 1 kursi lah. Karena biasanya kalau yang tidak akur nggak mau dekat-dekat ya, jauh-jauh sedikit. Tapi jauh-jauhnya dihalangi oleh 1 kursi kosong aja, jangan terlalu jauh. Nanti kalau Tuhan sudah melawat, nanti sudah lihat, makin lama makin dekat. Yang tidak datang dengan pasangannya, imani bahwa Roh Allah yang kudus juga sedang bekerja. Paling keras yang masih bisa sana itu. Saudara perhatikan di sini bahwa Allah sebelum
keluarga, Dia sudah ciptakan semua yang dibutuhkan. Tuhan tidak menciptakan dulu keluarga baru, nah apa yang kamu butuh? Tidak. Dia ciptakan dulu semua yang dibutuhkan, baru Dia ciptakan keluarga. Sekarang yang suami dan istri saling pandang, katakan Tuhan sudah menciptakan terlebih dahulu kebutuhan kita. Itu firman. Ngomong firman aja susah, bagaimana melakukan? Bilang, sekali lagi, bilang sama pasangannya. Ini saya minta semua di sini berpasangan. Ini tim dari Jakarta malah gak berpasangan. Coba yang Jakarta, sama istri. Supaya tidak jadi batu sandungan. Sekali lagi katakan, ternyata, katakan, bilang sama pasangan, ternyata Tuhan sudah menyiapkan segala kebutuhan kita sebelum kita dipersatukan. Saudara bilang, yang benar, kok sekarang saya susah? Kayaknya tidak semua kebutuhan saya kok. Nah, itu nanti kita lihat kenapa bisa begitu. Allah tidak mungkin mempersatukan saudara dalam kondisi tidak mempersiapkan dulu kebutuhannya. Itu tidak mungkin. Ini Tuhan sudah berkatakan, dari mulai penciptaan keluarga pertama, semua dulu disiapkan, baru mereka dipersatukan. Bahkan Yesus pun datang ke dunia ini melalui keluarga. Saudara tahu, saudara-saudara kita kaum muslimin pun percaya bahwa Yesus, Isa binti Maryam itu lahir dari ruh Allah. Kalau mereka bilang ruh Allah melalui Maria, tidak dari laki-laki. Tapi tetap saja Tuhan katakan supaya benar apa yang Tuhan sudah rancang, harus ada Maria ini suaminya, namanya Yusuf. Ya tetap aja kita tahu ada suami istri Yusuf dan Maria. Yesus yang adalah kasih karunia kita itu pun adalah datang dalam bentuk keluarga. Bahkan saudara-saudara tahu, mujizat pertama Yesus itu datangnya di keluarga. Dan mujizat-mujizat yang luar biasa yang Yesus lakukan itu juga terjadi di keluarga. Anak perempuan yang kerasukan setan, ibunya datang pada Tuhan, minta tolong supaya anaknya dilepaskan dari kerasukan setan. Yesus melirik pun tidak ke si ibu itu. Murid-muridnya malah mengatakan usir itu perempuan. Bahkan Yesus katakan begini kepada perempuan itu, aku datang untuk mencari domba-domba hilang dari Israel. Yesus tambahin lagi, dia katakan begini, masakan roti yang diberikan untuk anak-anak harus dicampakkan kepada anjing. Si ibu itu katakan, ya tapi Tuhan, lemah-lemah roti itu juga dimakan oleh anjing. Dia merendahkan diri seperti di hadapan Tuhan. Keluarga. Jadi di sini kalau saudara punya problem dengan anak-anakmu, datang kepada Tuhan seperti perempuan itu. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Tuhan bekerja. Mujizat yang lain, anaknya sakit ayan, Tuhan pulihkan. Anak perempuan, saudara tahu mujizat Yesus itu juga yang banyak dikagumi orang adalah membangkitkan orang mati. Bukan Lazarus yang pertama adalah perempuan yang dibangkitkan, anak seorang kepala rumah ibadah. Dia datang menyembah Yesus. Dia bilang, anakku sudah mati, tapi tolong tumpangkan tangankan, dia masih hidup. Dan kemudian Lazarus. Dari sini kita bisa melihat, ternyata Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa itu di dalam keluarga. Kenapa? Karena keluarga sangat penting. Bahkan Tuhan berfirman kepada Abraham, melalui keluarga juga lah dia berikan berkat. Dia katakan, oleh keturunanmu, keturunan anak cucu, dia dalam satu keluarga, semua bangsa di dunia akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman. Karena Abraham, bapaknya itu mendengarkan firman.
Maka melalui keturunanmu, hai Abraham yang mendengarkan firman-Ku itu, berkat akan teruskan. Jadi di sini para suami-suami, perhatikan firman ini. Tuhan memberkati keturunanmu kalau engkau suami apa? Dengarkan firman, bukan teriak-teriak minta berkat. Walaupun namamu berkat. Tapi dengarkan firman. Iblis juga tahu firman ini, bahwa jika bapak-bapak di sini mendengarkan firman, Tuhan akan menggenapi janjinya. Berkat oleh keturunanmu lah semua bangsa akan mendapat berkat. Melalui keturunanmu ada berkat. Setan juga tahu firman ini, makanya saudara dibuat ngantuk. Makanya sudah dibuat lapar. Makanya sudah dibuat melirik kiri kanan, tidak memperhatikan firman. Karena dia tahu kalau sudah memperhatikan, keturunanmu diberkati. Dia nggak mau, makanya tolak jauh-jauh ngantuk itu. Jangan sudah dibelai-belai gini. Ngantuk. Saya kan 18 jam dari luar kota, nggak tahu datangnya dari mana itu, dari Toraja kali. 18 jam ngantuk Pak. Bilang sama setan, nyah kau. Dengan aku hanya mendengarkan firman selama 6 jam ini, seterusnya keluarga aku diberkati. Kalau aku ngantuk, selesai, nggak diberkati keluarga. Malah Tuhan katakan, harta kekayaan, kehormatan, kebajikan, warisi bumi itu diberikannya melalui keluarga. Begini firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka pada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Kalau engkau takut. Sama perampok saudara takut. Sama hantu malah takut. Lucu sekali orang percaya takut sama hantu. Tuhan katakan, engkau takut, anak cucu mewarisi bumi, perkasa. Nanti kita akan belajar di sini. Bagaimana sih takut akan Tuhan? Apa sih takut? Takut dihukum? Bukan. Bukan takut dihukum. Kita bukan orang yang dihukum di sini. Itu sudah orang bebas di sini. Saudara bukan orang hukuman di sini. Jangan ada setan bilang, kita kan itu kan dulu. Sekarang sudah tidak. Saudara sudah menerima Kristus kan? Ya sudah, berarti sudah bukan hukuman. Jadi, tapi yang kita belajar apa yang maksudnya dengan takut itu, bukan takut dihukum. Kalau iblis memang takut dihukum, karena dia sudah dihukum. Siapakah orang yang takut Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara punya anak cucu, Tuhan berkati anak cucumu Tuhan, biar dia sejahtera Tuhan. Anaknya masih belum juga diberkati, cucunya juga belum, maka dia berdoa lagi, doa puasa 2 tahun, 3 tahun, belum juga dijawab. Setan datang, gak apa-apa, ingat ada firman Tuhan. Setan kan juga suka ngomong gini, ada tertulis. Setan juga ngomong itu, ada tertulis, indah pada waktunya. Sampai mati itu ada juga diberkati. Padahal Tuhan sudah jawab. Jawabannya apa? Takut. Udah dijawab. Hari ini sudah dijawab pertanyaanmu. Takut akan Tuhan, bukan nungging-nungging. Takut akan Tuhan. Nanti kita akan belajar seperti apa itu takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, menjelang akhir hari Tuhan yang besar dan dahsyat, Allah akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya pada bapak-bapaknya, agar jangan Allah datang memukul bumi hingga musnah. Jadi keluarga itu akan dipulihkan. Begitu dalam kitab Matius, sebelum itu datang Tuhan akan pulihkan. Jadi jangan khawatir, jangan lagi tertipu iblis. Tuhan akan pulihkan. Inilah buktinya betapa keluarga itu sangat penting bagi Allah. Betapa saudara-saudara penting bagi Allah. Makin sore kita akan lihat nanti seperti apa pentingnya keluarga bagi Tuhan. Tetapi saudara-saudara tahu juga,
Saking pentingnya bagi Allah yang namanya keluarga, maka serangan iblis pun yang sangat serius itu terjadi di dalam keluarga untuk menjauh dari kasih Tuhan. Bukan untuk merampas keluarga. Saudara yang sudah percaya Kristus, sudah menjadi domba-domba Kristus, tidak akan pernah bisa. Saya katakan, itu firman Tuhan, bukan kata saya. Dalam Yohanes dikatakan, domba-dombaku mengikut aku. Tidak ada satu kuasa pun yang mengambil mereka, karena Bapa sudah menyerahkan mereka kepadaku. Itu kata Yesus. Nanti saudara semua diserahkan oleh Bapa kepada Yesus. Tidak bisa saudara dirampas. Tapi di saudara ditipu untuk menjauh bisa. Nah, ini kerjaan iblis supaya saudara menjauh. Itu sebabnya ada keluarga-keluarga katanya Tuhan sudah menyiapkan kebutuhan untuk kita. Kenapa? Hari pertama menikah, rasanya kalau orang bilang kan hari pertama menikah itu pasangan seperti raja dan ratu. Hari pertama, hari kedua sebagian masih oke. Hari ketiga, tapi udah masuk tahun pertama, mulai tahun kedua lebih parah lagi. Maka kebutuhan kita kok nggak dipenuhi? Sebenarnya bukan nggak dipenuhi, sudah ada kebutuhannya. Tetapi si iblis itu menipu kita untuk menjauh dari kasih itu. Menjauh, sehingga saudara bukannya kebutuhannya nggak ada seperti Adam dan Hawa. Bukannya nggak ada di Taman Eden, masih ada di situ, tapi mereka menjauh dari kasih Tuhan. Akhirnya keluar dari situ. Salah siapa? Bukan salah Tuhan. Itu sebabnya keluarga Adam dan Hawa yang pertama itu, nah ikuti keluarga kedua, Kain dan Habel. Terhambat dia menikmati berkat yang sudah Allah siapkan, bahkan yang sudah dinikmati sebelumnya oleh mereka. Itu namanya Adam dan Hawa sudah menikmati. Tapi karena tertipu oleh iblis, tidak bisa lagi dinikmati. Bukan berkatnya hilang, ada masih di situ. Kitanya yang menjauh. Kalau Yesus kasih perumpamaan anak yang hilang, bukan bapaknya nggak ada, bapaknya masih di situ, bapaknya masih kaya, tapi anaknya yang pergi meninggalkan. Jadi masih di situ berkata saudaraku, tapi si iblis itu yang kurang ajar. Memang brengsek namanya iblis itu, dasar setan. Sayangnya saya nggak bisa lihat kalau ada setannya di sini nih dalam bentuk orang, saya tonjok deh. Hilang. Bahkan semua itu disebabkan oleh serangan iblis kepada Hawa dan Kain, sehingga mereka memutuskan untuk menjauh dari kasih Allah. Itu kerjaan iblis. Itu kalau saudara sekarang merasa keluarganya ini, kok keluarga saya nggak harmonis sih, kok kayaknya masih ada. Tadi pagi saya dengar ada perceraian rohani ceritanya, bukan perceraian fisik. Perceraian rohani itu kita akan bahas seperti apa sih perceraian rohani itu. Jadi tidak sepaham suami istri, yang satu mau ke kanan, satu mau ke kiri. Itu kerjanya si iblis. Dan serangan itu macam-macam iblis itu. Selalu dipakaikan emosi. Kadang-kadang bertengkar karena prioritas yang berbeda. Si suami ingin makan Chinese food, yang satu ingin makan sate. Saudara kalau ke restoran Chinese food kan nggak ada sate. Suami, saya ingin Chinese food, istri bilang, saya ingin makan sate. Ada ribut. Yang satu, saya ingin dengar berita Metro TV, TV One, penting soal KPK lawan Polri. Sementara istrinya, aku mau lihat Master Chef, masak. Ini penting loh Pak, untuk supaya saya bisa kasih masak makanan yang enak bagimu Pak. Lalu suami bilang, enggak, ini isu nasional. Istri bilang, ini isi perutmu. Pilih mana? Kalau perutmu jadi isi, nonton pun nggak bisa. Tapi marah, akhirnya ribut. Nah itulah kerjaan iblis. Itu kerjaan iblis. Mau menang sendiri. Siapa yang bisa ingin menang sendiri dalam keluarga? Suami atau istri? Itulah ungkapan hati paling dalam. Gak bisa di rumah ya di sini deh. Kalau di rumah gue dibantai sama istri saya.
Jadi di sini aja. Saya jujur, mana yang sering ingin suka menang? Suami atau istri? Istri. Ada yang saking takutnya sama-sama. Soalnya kalau dia bilang suami, awas tuh ya. Biasanya memang suami itu yang ingin apa? Ingin menang. Apalagi kalau berdebat. Kayak pemilu kemarin. Siapa? Jokowi lawan siapa? Prabowo. Suaminya bilang begini, istrinya bilang begini, pasti ini Jokowi yang menang. Karena dia pasangan sama JK, orang Makassar. Suaminya bilang, enggak, bukan Jokowi, bukan Prabowo. Loh, siapa? Kata KPU bilangnya begini, siapapun jadi presiden harus legowo. Jadi pasti Pak Legowo yang jadi presiden. Ngotot suaminya, istrinya, apa ngerti artinya legowo? Nggak tahu, pokoknya KPU bilang siapapun yang menang jadi presiden harus legowo. Jadi pasti Pak Legowo yang jadi. Mau menang sendiri. Itulah suami. Nggak tahu siapa yang bodoh. Istrinya bilang begini, apa ini ya? Bodoh amat sih. Otak taruh di dengkul. Suaminya jawab, yang bodoh saya atau mama? Di mana-mana orang juga tahu. Otak itu nggak mungkin di dengkul. Siapa yang bodoh? Saling membandingkan. Mungkin dalam hati, aduh, istrinya si itu cantik banget. Aduh, masakan si ibu itu enak banget. Memang nggak dikeluarkan, tapi dalam hati. Saya pernah pengalaman. Nggak apa-apa ya, Bang? Yang ya. Ini ada istri saya di sini. Suatu ketika di kamar, nggak ada hujan, nggak ada angin. Dalam kamar nih. Ya kalau dalam kamar ada hujan, ada angin, namanya bocor. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Tiba-tiba dia bilang begini, Kak, dia panggil saya, Kak, tahu nggak? Suaminya si itu baik banget. Maksud lu apa? Baik banget deh katanya. Untungnya kalau orang-orang sudah dikasihi Tuhan, itu Tuhan memelihara. Dia bilang hati-hati, itu iblis. Itu iblis sedang bekerja. Jawablah dengan firman. Nanti bagaimana melawan iblis kita akan bahas. Saudara tahu saya jawab apa istri saya? Oh gitu ya, suami itu lebih baik ya? Baik sekali ya? Iya. Saya bilang dengan istri saya, tahu nggak Ma? Setiap kali saya bertemu teman-teman saya selalu menceritakan betapa baiknya engkau. Bagaimana kau merawat aku, anak-anakku, bagaimana pekanya engkau terhadap kebutuhanku. Sejak detik itu, dia tidak pernah lagi menyebut laki-laki. Karena iblis hanya bisa diusir dengan firman. Jadi jangan bilang, bayangan kalau saya bilang ini, oh gitu, kawin aja sama dia. Nanti dia bilang, terima kasih, saya rugi. Ada juga orang yang iblis masuk ke rumah tangga itu saling tidak bicara suami istri. Coba saya ingin tahu, jujur ya, siapa dari suami istri yang pernah tidak bicara? Entah 5 menit, 10 menit, sejam, sehari cuma angkat tangan. Ini kan hamba Tuhan semua, nggak angkat tangannya dari Jumat, tenang aja. Banyak kan? Itu iblis masuk ke dalam rumah tangga itu. Dia buat tidak berbicara suami dan istri. Ada sepasang suami istri, dia saling bicara, mungkin karena jengkel. Tetapi besok si suami itu harus ada rapat di kantor. Tapi mau ngomong bangunin tuh nggak bisa, karena kan lagi ngomong. Dia mau bilang, besok dia ada rapat jam 7, jam 8 pagi di kantor, harus dibangunkan jam 6. Gimana cara ngomongnya? Dia tulis di kertas, Ma, bangunkan aku besok jam 6, karena aku ada rapat jam 8. Ditaruhlah surat itu di atas bantal. Dan dia tidur. Besok pagi dia bangun jam 8. Marah dia sama istrinya. Kamu gak baca di surat? Saya kan jam 6 dibangunin. Kamu gak baca, dibaca. Istrinya bilang, baca di belakangnya. Tahu istrinya nulis apa? Bangun.
bangunnya pakai surat. Biar tahu rasa. Ingat, hati-hati, itu semua adalah tipunya iblis. Jadi kalau saudara sudah mulai marah-marah dan segala macam, hati-hati, itu iblis sedang masuk. Perhatikan, apa yang penting bagi Allah, penting juga bagi iblis untuk dihancurkan. Haruslah kita waspada, haruslah kita berhati-hati. Karena Tuhan sendiri katakan dalam Efesus 4 ayat 27, dan janganlah kau berikan kesempatan kepada iblis. Jangan kau berikan kesempatan pada iblis. Sekali iblis masuk, dia gak akan diam. Kalau Roh Kudus harus diundang, kalau iblis gak usah diundang, datang sendiri. Saya kasih contoh lagi. Ini saya sama istri saya juga. Di Jakarta, saya naik mobil berdua. Kami duduk di belakang, supir dengan enaknya bawa mobil, tapi karena macet Jakarta, jadi saya di belakang sama istri, dia main handphone, saya juga main handphone. Tiba-tiba saya lihat ke sebelah, ada mobil Honda Jazz. Oh ya, dalam mobil Honda Jazz. Saya lupa warnanya, mungkin silver gitu ya. Saya bilang sama istri saya, mobil itu mirip kan kayak mobil anak kita yang sudah dijual setahun yang lalu. Cuman mobil anak kita warnanya hitam. Saya lihat, oh iya mirip, mereknya sama, warnanya aja beda. Udah, macet lagi kan? Jalan sedikit mobilnya. Saya bilang, hari itu dijualnya, dibayarnya ditransfer ke rekening siapa ya? Jadi saya jawab, ke rekening saya. Udah, ya, jalan lagi. Saya tanya, itu uang masih berbentuk nggak? Langsung, masih, nanti ke rumah saya tunjukin uangnya masih ada. Tuh, kayak begitu tuh iblis tuh, kurang ajar. Saya bilang gini, aduh, kok jadi marah? Ya, Kris sih, waspadalah. Iblis itu bagaikan singa, mengaum-ngaum. Saya bilang, ampun, hanya Honda Jazz lewat saja itu pun setahun yang lalu. Saya salah ngomong, masih ada bentuknya nggak itu uang? Ya marah dia. Nanti ke rumah saya tunjukin masih ada uangnya. Ya saudara, hati-hati. Kadang-kadang masalah sepele membuat saudara ribut, itu pasti iblisnya sedang masuk. Ingat Efesus 4:27, jangan beri kesempatan kepada iblis masuk. Sekali dia masuk, dia akan terus merajalela di situ. Hati-hati, waspadalah. Rumah tangga, iblis sangat senang keluarga kita terpecah-pecah. Terpecah-pecah itu belum tentu bercerai, tapi berbeda pendapat yang begitu tajam, ketidaksukaan suami istri. Suami lebih sering, lebih senang itu bersama-sama temannya ketimbang sama istri. Si istri lebih senang curhat sama teman-temannya ketimbang sama suaminya. Masuk ke rumah serasa-rasa neraka. Memang bukan neraka, tapi kalaupun di rumah, yang satu baca koran, satu nonton TV, yang satu di dapur, satu di mana, nggak pernah bersama-sama. Kalau istri saya ini masih manja-manjaan ke saya, ini Tuhan saksinya, sering megang-megang saya, gitu ya. Kakris, ya. Enak. Saudara masih begitu nggak? Itu. Dia suka keluarga itu terpecah belah. Kenapa? Dia tahu firman ini. Tuhan Yesus katakan, rumah tangga yang terpecah-pecah tidak bisa bertahan. Tidak bisa bertahan. Bahkan lebih jauh lagi, rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Itu kata firman. Bukan kata saya. Tidak bertahan terhadap apa? Sakit penyakit, nggak tahan. Suami gue sakit penyakitannya. Tidak tahan lagi tekanan ekonomi, kenakalan anak. Begitu masalah datang sedikit, langsung ribut. Ini kan tanggung jawab papa, tanggung jawab mama, tanggung jawab papa, tanggung jawab mama. Ini mama ini. Sampai-sampai kalau anaknya bodoh di kelas gitu kan, ini pasti turunan dari mama. Saudara tahu nggak? Kalau anak pintar itu turun dari mana gennya? Pintar dari bapak atau dari ibu? Ada yang bilang dari bapak, kan? Dari mana
kepintaran anak itu menurun? Dari bapak atau dari ibu? Penelitian menunjukkan dari ibu. Dari ibu. Ibu katakan amin. Makasih ibu bapak. Oh gitu ya. Tetapi ibu bangga nggak? Bangga nggak? Tetapi penelitian itu mengatakan begini. Memang anak-anak pintar itu menurun dari ibu. Kalau dia menikah dengan suami yang pintar. Jadi ibu jangan GR dulu. Ini payah nih, ibu diangkat sedikit langsung wah. Nanti sampai di rumah dia bilang begini. Nanti saya kasihan bapak-bapaknya pulang stres. Jadi saya tutup aja begitu. Kalau dia menikah, jadi kalau anakmu pintar, ibu-ibu, karena suamimu orang pintar. Gitu. Kalau bodoh juga nggak ada anak Tuhan yang bodoh. Amin. Tetapi sebaliknya Tuhan katakan, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, kesana Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya, bukan untuk seminggu, untuk selama-lamanya. Kalau kau hidup rukun, hei suami istri, kalau kita hidup rukun, Tuhan janji, bukan hei kalau kau rukun, aku menghimbau berkat dan kehidupan, bukan menghimbau, memerintahkan. Allah yang menciptakan kita itu, Allah yang mempersiapkan segala sesuatu bagi kita itu, Dia akan perintahkan. Ini keluarga rukun, hei berkat, hai kehidupan, pergi kau ke sana. Bukan seminggu ya, bukan indekos, bukan nyewa, selama-lamanya kau di situ. Selama mereka rukun. Jadi nggak aneh kan? Kalau saudara sekarang, kok kayaknya rumah keluarga saya nggak ada berkat sih? Kok kayaknya gimana? Ya ini tadi, saudara tidak rukun. Tapi orang-orang bilang keluarga saya rukun. Ini firman bukan kata orang. Kata siapa rukunnya? Menurut kriteria siapa? Tuhan. Bukan kriteria Pak Gembala, bukan kriteria manusia, tapi kriteria Tuhan. Ini firman Tuhan katakan, bila saudara diam bersama rukun menurut kriteria Tuhan. Bukan karena kriteria RT. Itu keluarga rukun. Saya nggak tahu jadi bunuh-bunuhan. Kriteria rukun menurut Tuhan. Seperti apa? Nanti kita akan bahas. Makanya tunggu, jangan pulang dulu. Itu baru pembukaannya. Berapa menit pembukaannya? Ya lumayan setengah jam. Baru kita sekarang masuk ke topiknya, keluarga penuh kasih karunia. Suami yang hidup, suami istri yang hidup di dalam kasih karunia, seperti hubungan Yesus dengan jemaatnya. Apa sih itu kasih karunia? Seperti apa sih keluarga yang dalam kasih karunia? Tuhan berkata begini, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sekali lagi, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Jadi keluarga-keluarga yang ingin hidup dalam kasih karunia, dia harus datang kepada Yesus, karena Dia yang akan memberikan kasih karunia itu. Karena Dia kasih karunia itu. Tuhan lebih jauh katakan, kalau kamu akan lepas dari Kristus, lepas menjauh dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Artinya, saudara lepas dari Kristus, akan lepas dari kasih karunia. Kalau engkau hidup dalam kasih karunia, engkau jangan lepas dari Kristus. Ini akan kita bahas sepanjang hari ini. Bagaimana sih sebenarnya hidup keluarga yang bersama Kristus itu? Seperti apa? Saya kasih contoh dari firman yang tadi ini. Kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu di luar kasih karunia. Kita tahu ada firman Tuhan dalam Keluaran yang menyatakan begini, Allah akan membalas kesalahan bapak-bapak pada anak-anaknya sampai keturunan keempat. Artinya kalau engkau membuat kesalahan, anakmu, cucumu, cicitmu akan menanggung itu semua. Begitulah murka Tuhan dalam Keluaran. Tetapi orang salah terima mungkin ya.
Tuhan keluarkan dalam Yehezkiel. Dikatakan dalam Yehezkiel, jika anak-anaknya melihat dosa ayahnya yang tadi salah tadi itu, mereka anak-anak itu insaf, tidak melakukannya juga, tetapi melakukan keadilan dan kebenaran. Yang pertama, melakukan semua ketetapan Allah, yaitu firman Allah dengan setia, maka ia tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, tapi ia pasti hidup. Jadi yang namanya keturunan kedua, ketiga, keempat akan selamat kalau mereka melakukan kebenaran. Semua firman Tuhan, dia pasti hidup. Yesus menjelaskan di dalam perjanjian baru apa yang dimaksudkan oleh Yehezkiel ini. Seperti kita tahu semua, kebenaran Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Jadi kalau si anak itu melakukan kebenaran, yaitu Yesus, melakukan segala ketetapan firman Tuhan yang adalah Yesus sendiri, dalam Yohanes 1:14 katakan, firman itu telah menjadi daging, maka Tuhan katakan dia akan hidup. Siapa yang percaya, dia tidak akan binasa. Jadi kesimpulannya dari dua firman ini saja, benarlah yang Tuhan katakan melalui Rasul Paulus. Saudara hanya hidup dalam kasih karunia itu dalam Kristus Yesus, bukan berdasarkan Taurat. Saya tidak memperdebatkan Taurat, tidak. Supaya Tuhan menjelaskan apa maksud hukum Taurat itu. Jadi kita di sini semua hanya bisa dalam kasih karunia kalau kita hidup di dalam Kristus Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, dahulu kita itu statusnya adalah mati karena dosa kita. Dulu ini, bukan sekarang. Dulu. Dahulu, seperti ditulis dalam Mazmur, Efesus maupun Roma, dahulu status kita tuh mati karena dosa. Dan kita sudah kehilangan kemuliaan Allah dulu sebelum Yesus datang. Dan kita hidupnya dikuasai oleh iblis. Hati dan pikiran kita tercemar dan kita hidup dalam murka Allah dulu. Tapi sekarang setelah Yesus datang dalam kasih karunia itu, kita tidak lagi mati status kita, tapi kita hidup karena kita bersama Kristus. Kita diselamatkan, kita dilimpahkan dengan kasih karunia-Nya, kita dibenarkan, kita bebas dari segala kutuk yang tadi Tuhan katakan dalam Keluaran 20 ayat 5. Kesalahan bapak-bapak ditimpakan kepada anak-anaknya sampai dua keempat. Itu putus semua. Nah, sudah ditanggung semua kutuk itu oleh Yesus. Kita bebas. Tidak ada satupun di sini yang sekarang merasa statusnya mati. Enggak, saudara sudah hidup. Saudara diselamatkan, kecuali saudara nggak percaya. Jadi keluarga hidup dalam kasih karunia hanya bisa ada bersama siapa? Bukan bersama saya, bersama Yesus. Saudara paham itu dulu. Karena Tuhan katakan kan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu berada dalam hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau engkau mau hidup dalam kasih karunia Tuhan, keluargamu harus hidup bersama-sama dengan Yesus. Ada amin. Sebab itu Tuhan katakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Menjauhkan diri. Jangan sampai ada satupun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tetapi sebaliknya, begitu kau sudah menerima kasih karunia itu, seperti sekarang sudah menerimanya, hendaklah engkau bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus. Karena ternyata tidak semua orang kenal Yesus. Mulutnya mengatakan mengenal Yesus. Kembali Tuhan yang akan mendidik kita, Roh Kudus yang akan mendidik kita supaya hari ini kita lebih mengenal Kristus. Kita akan melakukan firman 2 Petrus 3 ayat 18 hari ini untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi, sehingga kita hidup bertumbuh dalam kasih karunia. Bukannya kita malah lepas menjauh, tidak, malah mendekat. Karena iblis sudah menarik kita menjauh dari kasih karunia Tuhan. Sekarang hari ini Tuhan akan menarik kita untuk kembali ke dalam kasih
Supaya semua berkat yang Tuhan sudah siapkan di sini, yang tadinya kita nikmati, tapi kita sudah menjauh, Tuhan akan tarik lagi, sehingga saudara akan kembali menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan, bukan yang Tuhan akan berikan, tapi yang sudah diberikan. Engkau aja pergi jauh-jauh ke sana. Seperti anak yang hilang, bukan bapaknya mati, bukan hartanya hilang, masih di situ bapaknya, masih di situ hartanya, dianya aja yang pergi. Sampai Tuhan membalikan anak itu kembali kepada bapaknya. Hari ini Tuhan akan tarik kita kembali masuk ke dalam kasih karunia-Nya. Supaya saudara pulang dari sini baru melihat, aduh Tuhan memang luar biasa baiknya. Amin. Yang pertama, ada 10 poin yang akan kita bahas. Ada 10 poin. Yang pertama, hendaklah, ini pondasi, kalau bangun rumah, pondasinya dibuat dulu. Pertama, hendaklah suami dan istri itu yang beriman, yang taat dan takut akan Tuhan. Tuhan sudah berfirman. Kenapa yang beriman? Yang pertama dulu, kita akan bahas yang beriman. Tuhan berkatakan begini dalam 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah, yaitu kita semua yang sudah percaya ini, kita semua lahir dari Allah, mengalahkan dunia ini. Inilah kemenangan yang kalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang kalahkan dunia selain daripada dia yang percaya, yang beriman bahwa Yesus adalah anak Allah. Kesimpulannya, yang bisa mengalahkan dunia adalah iman kepada Kristus. Dan Tuhan sudah kasih tahu, hei kamu keluarga yang dilepaskan ke dunia ini, sekarang ini akan banyak masalah. Karena apa? Iblis masih bercokol di sini. Dia nggak akan tinggal diam. Tapi anak-anakku, don't worry, jangan khawatir. Aku katakan hanya iman kepada Yesus yang bisa mengalahkan semua. Maka saudara-saudara akan mulai mencari iman. Bukan Pak Iman, tapi iman. Saudara ingin cari di mana ada iman. Karena iman itu yang bisa mengalahkan seluruh masalah di dunia ini. Iman pada Yesus itulah yang bisa mengalahkan. Di mana iman itu Tuhan? Dicari-cari, kau cari-cari. Nah, Tuhan katakan di dalam Yohanes 6 ayat 65. Lalu Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Tidak mungkin kita percaya kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Begitu baiknya Tuhan. Dia katakan, kau bisa berhasil dunia, bisa mengalahkan dunia hanya karena iman kepada Kristus. Dan untuk itu kuberikan, kuanugerahkan kepadamu iman kepada Yesus supaya kau datang. Itu sama dengan begini. Nah, kita kepada anak kita, belajarlah yang baik di sekolah yang baik. Ini sekolahnya supaya kau sukses. Bapak cuma ngomong, kita tuh cuma ngomong atau apa yang Bapak lakukan? Untuk itu aku bayarin uang sekolah. Untuk itu kamu saya kasih makan supaya kamu bisa kuat di sekolah. Bukan anaknya anak SD kelas 6. Nah, kamu harus lulus masuk SMP. Oke? Cari uang sendiri, cari makan sendiri. Mati tuh anak karena jadi pengemis. Bapak dunia aja tidak berlaku begitu pada anaknya, apalagi bapakmu di surga. Dia katakan iman pada Kristus yang bisa mengalahkan dunia ini. Sebab itu aku anugerahkan kepada iman. Kita semuanya percaya di sini bukan karena usaha kita, bukan karena kuat kuasa kita, tapi karena Tuhan menganugerahkan. Dan bahkan Tuhan katakan begini, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jadi kembali, Tuhan katakan kau bisa mengalahkan dunia ini oleh iman pada Kristus, dan iman itu kuberikan kepadamu. Dan dengan iman itu kau bisa masuk jalan masuk menuju kasih karunia. Jadi sini bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin keluarganya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu apa? Saudara bisa tanya gembala, saudara gembala ya. Saudara tidak di kitab suci,
Hidup penuh kasih karunia itu hidup yang berkelimpahan, damai, sejahtera, sukacita, dan sebagainya, dan sebagainya, sebagainya. Penyabar, pengampun, hidup dalam kasih, dan sebagainya. Itulah hidup kasih karunia. Tidak ada pertentangan, tidak ada amarah, tidak ada iri dengki, tidak ada emosi. Semua damai sejahtera. Kita akan lihat sepanjang hari ini, saudara lihat, itulah hidup dan damai sejahtera dalam kasih karunia. Kita akan lihat dari nomor 1 sampai 10 nanti. Jadi kembali, saudara dipersiapkan Tuhan masuk dunia, dia katakan banyak masalah, tapi engkau bisa mengalahkannya dengan iman terhadap Kristus. Dan iman itu aku anugerahkan kepadamu. Dan dengan iman itulah engkau akan masuk. Ada jalan masuk menuju kasih karunia. Semua Tuhan yang kasih, apalagi yang kurang. Seperti sudah datang ke sini, buku dikasih, snack dikasih, makan dikasih, transport dikasih, apalagi? Rumah belum dikasih, itu bukan urusan saya, itu urusan panitia. Tuhan memberikan itu semua. Itulah Tuhan kita, itulah Bapa kita, dan itulah yang Tuhan mau. Hei suami istri, perhatikan, aku sudah memberikan iman kepadamu. Iman itu yang untuk jalan masuk ke dalam kasih karunia. Bahkan Tuhan katakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman yang sudah kuberikan itu, yang sudah kuanugerahkan kepadamu itu. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu sebabnya saudaraku, orang-orang yang beriman pada Kristus, orang-orang yang diselamatkan, tidak ada yang tinggi hati. Saya orang percaya, saya bohong. Saya kasih contoh. Tadi di depan saya kasih contoh kan, ibu yang anaknya kerasukan setan. Dia datang, kalau saudara baca di Matius, ibu itu datang kepada Yesus menyembah. Nah, itu merendahkan diri. Karena dia percaya Yesus akan mengusir setan dari anaknya. Bahkan dikatakan seperti anjing saja, dia merendahkan diri. Iya, anjing pun memakan remah-remah itu. Dia merendahkan diri karena dia percaya. Si bapak yang kepala rumah ibadah yang anak perempuannya mati, dikatakan apa? Dia datang pada Yesus menyembah, merendahkan diri. Kepala pasukan dari Kapernaum, pada saat hambanya sakit, Yesus datang ke rumahnya. Begitu Yesus dekat ke rumahnya, si kepala pasukan itu datang, Tuhan, kau tidak layak masuk rumah. Orang-orang yang beriman, yang percaya, yang diselamatkan, tidak pernah dia tinggi hati. Maka Tuhan katakan, jangan ada orang yang memegahkan diri karena kau percaya atau kau diselamatkan. Itu pasti gak benar. Aku ini sudah jadi gembala 50 tahun. Jadi aku orang percaya. Menurut dunia, di hadapan Tuhan kau memegahkan diri. No. Sudah dihukum. Tidak. Tuhan kita gak selesai di situ. Kita aja bapaknya sama anak kita kurang ajar. Bapaknya ini gak pernah. Bapak di surga lebih hebat lagi baiknya. Dia akan buat engkau ini anak menjauh ya. Tuhan tarik supaya engkau bertobat. Makanya dalam Roma 2 ayat 4 dikatakan kemurahan Tuhan menuntun kita kepada pertobatan. Bukan karena kita mau bertobat, tapi kemurahan Tuhan menuntun kita kepada pertobatan. Dan kalau orang bertobat sebelumnya buat salah atau tidak? Buat salah dulu. Saudara baca Roma 2 ayat 4. Jadi kalau kita buat salah, Tuhan yang akan tarik. Nah, itulah Tuhan. Jadi kembali, orang yang percaya karena kasih karunia engkau diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Sebab itu jangan ada orang yang membanggakan diri. Sebaliknya, saudara harus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kita. Bagaimana? Tuhan katakan iman itu harus bertumbuh. Saya percaya sini saudara percaya. Nggak percaya? Saya tes dulu ya. Siapa tahu ada yang enggak. Siapa di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus? Coba katakannya. Jangan gini. Siapa yang percaya? Siapa percaya? Sama seperti siapa yang pulang yang mau dikasih sembako untuk setahun?
Siapa percaya Yesus? Siapa nanti mau dibagi sembako untuk setahun sama 2015? Pertanyaan bagaimana saudara bisa bertumbuh? Tuhan juga ajarkan. Tuhan kita tuh gak hanya memberitahukan, hei bertumbuh ya. Gimana Tuhan caranya? Tuhan kasih tahu caranya. Yang pertama, dengarkanlah firman. Nah, Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan. Artinya iman kita bisa bertumbuh dan berkembang. Itu kalau dengar. Jadi makanannya iman itu apa? Siapa di sini yang makan sehari 3 kali? Makan. Siapa 3 kali? Ayo. Yang lain makannya 4 kali. Luar biasa sekali. Saya ingin tanya, sekarang ini hari Senin. Sekarang hari Senin ya. Nanti saudara makan siang, itulah makan siang terakhir saudara. Minum terakhir saudara. Saudara puasa selama 1 minggu, tidak makan, tidak minum sampai Senin depan. Kira-kira kalau kita bertemu Senin depan, di mana kita ketemunya? Di mana? Kan nggak makan nggak minum nih. Di mana kita ketemunya? Di ICU dia bilang. Benar di ICU. Nah saudara udah. Yang saudara tahu ICU? ICU itu nggak sembarang orang bisa masuk ICU ya. Saudara nggak bisa besok orang di ICU rame-rame. Kalau bapak dari tentara nggak bisa kan satu kompi. Komandan kompi saya di ICU hari itu kompi masuk nggak bisa. Tetap paling banyak 2 coba. Itu kan harus ganti baju. Kenapa? Karena orang-orang di ICU itu lemah. Kena bibit penyakit flu aja bisa lewat dia langsung. Lemah. Jadi saudara, kalau imanmu dikasih makan cuma seminggu sekali, hanya hari Minggu ibadah, imanmu seminggu kemudian dalam ICU. Lemah. Kena bibit penyakit yang kecil saja, kelepok. Makanya saudara kena masalah, langsung kelepok. Jadi kasihnya makan cuma seminggu sekali. Sebab itu Tuhan katakan, dengarkan firman terus menerus. Kasih makan, saudara sehari makan 3 kali ya minimum, imanmu kasih firman 3 kali. Minimum. Jika ada masalah, engkau bisa berkata, kalau iblis datang membawa masalah, entah sakit penyakit, aduh sakit segala, engkau bisa katakan, bilur Yesus. Ada tertulis. Ada masalah, ini berat, aduh masalahnya berat. Saudara bilang, ada tertulis. Tuhan tidak pernah mencobai melebihi kemampuan. Dan saudara bisa dengar firman. Yang masalah kalau saudara seminggu sekali dengar firman. Begitu setan datang, saudara berani-beraninya bilang gini, setan, ada tertulis. Karena saudara seminggu sekali, setannya setan tahu saudara cuma seminggu sekali baca firman. Jadi waktu saudara dengan gagah berani bilang sama setan, hei setan, ada tertulis. Setannya nanya, apa yang tertulis? Kita pergi. Susah nyari, udah terlambat. Ada tertulis, tapi saudara sendiri nggak tahu apa yang tertulis. Yang kedua, supaya kau bertumbuh, terimalah firman dengan segala kerelaan hati dan setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Begitulah dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 12. Bukan kata saya ini, kata Tuhan. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 dikatakan begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan sambilan ya, dengan sungguh-sungguh ya, berusaha untuk tambahkan pada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikanmu pengetahuan, dan pada pengetahuan penguasaan diri, dan pada penguasaan diri ketekunan, dan pada ketekunan kesalehan. Jadi saudara sudah punya iman di sini. Supaya bertumbuh, yang pertama tambahkan kebajikan. Firman Tuhan katakan begini, karena kita ini buatan
Itu dulu. Kita buatan Allah. Kita semua buatan Allah ya. Saya ingin tanya, kalau pompa air, tahu pompa air? Yang merek paling bagus apa? Merek apa? Ada Shimizu, ada Sanyo, ya. Nggak ada kan? Pompa air merek Bitung, buatan Bitung di Manado sana. Kalau saudara bilang Shimizu atau Sanyo lah, katakan Sanyo, pompa Sanyo. Kenapa bagus? Karena pabriknya pabrik Sanyo yang bagus. Dan pabrik Sanyo tidak akan pernah mengeluarkan pompa yang rusak. Dia melalui satu proses kendali mutu. Dia tes, bagus, baru dia jual ke pasar. Itu baru pabrik pompa. Allah kita katakan, karena kita ini buatannya siapa? Bukan pabrik Sanyo. Buatan siapa? Allah yang menciptakan pabrik Sanyo. Berarti kita lebih dahsyat. Karena kita buatannya Allah. Bukan buatannya si Badu. Kita buatannya Allah. Allah yang maha besar. Jadi jangan ada orang percaya saya enggak, saudara buatan Allah yang maha besar. Tagak dong. Saya pangkat cuma kopral. Kopral di dunia, tapi kau buatan Allah. Sorry ya, maaf ya. Maaf. Saya buatan Allah. Allah yang maha besar. Jadi nggak ada orang percaya itu kelemper loyo, nggak ada, buatan Allah aku. Pompa aja, pompa Sanyo aja hebat. Ini aku buatan Allah. Masa Allah mengirimkan barang akhiran? Yang bener aja. Masa Allah mengirimkan ke dunia ini barang-barang yang tinggal rusak? Nggak ada, semua prima. Tapi Pak, yang ini saya cacat. Cacat menurut dunia. Engkau nanti akan menjadi berkat bagi orang. Jangan khawatir, aku buatan Allah. Yang pertama. Yang kedua, dan ini dalam Efesus 2 ayat 10 ya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kalau ibaratnya kue, saudara dicetak seperti cetakannya Kristus. Kalau saudara adonan kue dicetak dalam bentuk bintang, ya bintang. Adonannya dimasukin ke cetakan bintang. Begitu adonan yang nggak ngembang, tetap aja bulat. Padahal yang diciptakan bintang. Apa yang dilakukan? Diapain adonannya? Udah tambahin air, ucek-ucek lagi kan, supaya lebih encer, masukin. Bukan dibuang, kalau dibuang nggak jadi kue. Dicairkan lagi, diolah lagi, supaya encer, dicetak lagi, pas kayak bintang. Makin cepat dia bisa dicetak, makin cepat dia seperti bintang. Makin susah dia dicetak, makin diucek-ucek. Itulah banyak di antara kita yang susah dicetak kembali, diciptakan dalam Kristus Yesus. Makin susah dicetak. Jadi makin diuji Tuhan makin lama. Tuhan katakan permohonan dalam tanah liat, ya dibentuk pada tanah liat. Itu contohnya. Kalau tanah liatnya kualitasnya itu gampang dicetak, sebentar aja kan, dicek-cek sebentar jadilah dia pot bunga. Tapi kalau sampai itu tanah liatnya keras, diapain? Campur air, pakai itu cangkul, injek. Makin susah saudara dibentuk, makin keras saudara dibentuk. Maka Tuhan tetap akan bentuk, bukan dibiarin, bukan dibuang, tetap dibentuk, cuma dicangkul, diinjek. Oh, pantas hidup saya susah. Nah itulah terlalu jauh sih dari Tuhan. Nah kalau saudara kayaknya saya diinjek-injek, ya keras ya, keras. Tapi Tuhan tidak akan buang, tetap akan tarik. Cuma lebih keras bentuknya, tetap dibentuk. Karena engkau diciptakan di dalam Kristus Yesus sesuai cetakan. Maka cepat-cepatlah engkau jangan mengeraskan hatimu. Cepat-cepatlah terima. Tadi WL sini katakan buka hati. Tuhan akan membuka hatimu seluas-luasnya kan begini tadi kan? Emangnya dia ngomong? Dia juga nggak siapkan itu tadi ngomongnya. Roh Kudus aja ngomong, bilang itu ya. Karena banyak sini orang-orang yang masih keras hatinya. Jangan kayak tanah liat. Saudara diciptakan dalam Yesus. Yang ketiga, untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik.
Jadi kita ini diciptakan, yang buatan Allah ini, yang diciptakan dan Yesus itu tujuannya untuk berbuat baik. Yang apa katakan tadi? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum kau datang sudah Tuhan persiapkan. Jadi habitat kita itu adalah berbuat baik, berbuat jahat. Kalau ikan cakalang, orang Makassar bilang apa ya? Ikan cakalang tongkol itu apa? Sama ya, cakalang. Itu misi hidupnya di mana? Di laut. Sekarang saudara ambil ikan cakalang itu, saudara taruh di kolam renang yang bagus sekali, tapi air kolam renang. Kira-kira itu ikan akan lebih senang atau gimana? Mulai merah-merah, sakit terus klep. Dia harus dikembalikan ke laut. Karena habitatnya itu dia bilang, kita itu habitatnya itu adalah orang melakukan perbuatan baik, bukan berbuat jahat. Itu sebabnya orang yang sudah diperbarui oleh Tuhan, kalau dia berbuat jahat, kayaknya bukan nyaman deh. Ya memang habitatnya bukan berbuat jahat. Saudara berbohong, saudara sudah diperbarui oleh Tuhan, berbuat bohong saja, Tuhan aku bohong, langsung enakan. Memang karena habitatmu untuk bukan berbuat jahat, habitatmu itu berbuat baik. Kalau engkau ikan tadi ditaruh di kolam renang, walaupun kolam renangnya mewah, dia kelepek-kelepek, begitu dikirim ke laut, dia segar lagi. Itu sebabnya anak-anak Tuhan yang sudah persiapkan berbuat baik, kalau dia berbuat salah, begitu ditarik Tuhan kembali ke dalam habitatnya berbuat baik, dia akan sukacita. Aduh Tuhan, terima kasih. Itu yang Tuhan mau. Hei suami istri, engkau itu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, yang sudah dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik, dan Dia mau engkau hidup di dalamnya. Seperti ikan tongkol cakalang tadi hidup di air laut, di habitatnya. Sekarang suami istri saling pandang, suami istri. Katakan, suami katakan kepada istri, istri katakan kepada suami, engkau buatan Allah. Bilang, engkau buatan Allah. Yang kedua, diciptakan dalam Yesus Kristus. Ayo bilang, ciptakan. Jangan bapak sama bapak ngomongnya, salah itu. Untuk melakukan pekerjaan baik, katakan suami istri, bilang untuk melakukan perbuatan yang baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya, dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Katakan. Jadi ingat suami istri, kalau sekarang engkau lihat suamimu berbuat jahat, itu bukan suamimu, karena suamimu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, yang sudah dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik. Kalau sekarang dia berbuat jahat, siapa yang ada di belakangnya? Kita. Jadi jangan diusir suaminya. Rasa suami tidak tahu, pergi kau. Salah. Saudara usir suamimu pergi, iblisnya di mana? Masih di situ. Bodoh sekali. Suamimu jahat, sini Pak. Apa? Hei iblis, no. Itu. Iblisnya diusir, suami jangan diusir. Dia buatan Allah. Salah Anda, masa buatan Allah diusir? Allah aja tidak mengusir dia, kok Anda enak-enak yang ngusir? Sok sekali Anda ini. Demikian juga istri, suami-suami, jangan kau usir istrimu. Dasar suka shopping kamu, dasar kamu sukanya pesta-pesta, pergi kau. Tapi pergi beneran. Si iblisnya, hai roh, pesta-pesta orang, hendak kau dari istri. Dia buatan Allah yang sudah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk berbuat baik. Itu kodratnya, itu habitatnya. Anak iblis. Gitu, paham? Jangan diusir orangnya. Orangnya itu buatan Allah. Jangan sembarangan musir-musir buatan Allah. Siapa saudara? Kok berani-berani yang musir-musir buatan Allah? Ngutuk-ngutuk buatan Allah. Enak aja, Allah aja membuatnya dengan luar biasa, kok saudara kutuk-kutuk? Iblisnya dong yang dikutuk. Jangan bodoh.
Ini orang pintar semua sini kan? Anak Tuhan kan gak ada yang bodoh, pintar semua. Anak iblis memang bodoh. Jangan sampai kita ketipu iblis berkali-kali. Berkali-kali pula ketipu iblis. Ada pepatah dunia begini, waktu saya gak suka. Keledai saja tidak bisa masuk ke lubang yang sama berapa kali? 2 kali. Nah kalau sampai Anda ketipu iblis 2 kali, 3 kali, keledai pun lihat saudara kan dari keledai lu. Aku aja gak sampai 2 kali, Anda berkali-kali. Jangan mau ketipu. Bahkan Tuhan katakan begini, tiap manusia kepunyaan Allah, yaitu kita semua, sudah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sudah dipersiapkan berbuat baik. Jadi kita sudah siap. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai macam kebajikan. Memang itu habitat kita. Itulah kita yang buatan Allah. Jangan mau lagi saudara didakwa, diintimidasi, disuruh kau buat dosa. Aku memang kali ini jatuh, tapi Tuhan akan menarik aku kembali. Supaya Tuhan berfirman, orang benar bisa jatuh berkali-kali, tetapi tidak dibiarkannya ia tergeletak. Tapi orang fasik sekali jatuh tergeletak. Kita bukan orang fasik, kita ini orang benar. Jadi nggak bakal akan jatuh. Sekali-kali kita akan jatuh, tapi Tuhan tidak akan biarkan kita tergeletak. Kita ini buatan Allah. Harus saudara tuh bangga, aduh Tuhan aku buatan Allah. Orang bilang made in China, made in USA. Dia bilang made in heaven, buatan surga. Hebat kita, Bo. Buatan siapa? Surga, Bo. Sorry ya, maaf. Made in apa tuh? China. Made in mana? Eropa. Saya made in heaven. Gua buatan Allah, sorry maaf. Tapi kamu kemarin berbohong. Saya mengakuinya, saya menyesalinya. Tuhan membuat saya bertobat, saya ditarik lagi. Itulah buatan surga. Itu bedanya. Jangan sudah mau diintimidasi lagi sama setan. Kerjaan setan apa? Intimidasi. Perkataan ini benar. Dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya seperti kita ini kepada Kristus Yesus, kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Sungguh-sungguh berusaha, karena memang kita itu adalah hakikatnya untuk berbuat baik. Tuhan sudah melimpahkan dengan segala macam kebajikan. Tuhan sudah melengkapi kita dengan segala kebajikan. Jadi suami, berlomba-lombalah berbuat baik kepada istrimu. Istri, berlomba-lomba baiklah kepada suamimu. Karena itu habitatmu. Jangan dengar iblis. Ya tapi suami saya kasar, Pak. Suka bentak-bentak saya, Pak. Bukan suamimu, iblis di belakangnya. Kau jangan ikutan undang iblis dong. Suamiku lagi digoda iblis, aku tetap buatan Allah. Walaupun dia kepada aku sering bentak-bentak, aku tetap lemah lembut. Nanti kita akan lihat kalau istri yang lemah lembut akan membuat apa suaminya. Tetap kita berbuat baik. Ada amin? Saudara bangga nggak sih? Bangga nggak sih? Atau biasa-biasa aja? Bener nggak nih bangga? Orang makan bangga dong, bangga. Ya, kenapa bangga? Ya karena Bapak selalu bilang bangga. Di atas kebajikan, jadi iman untuk bertumbuh, tambahkan rasa kebajikan. Begitu Rasul Petrus katakan, Tuhan katakan pada Rasul Petrus, di atas kebajikan itu baru kau tambahkan pengetahuan. Pengetahuan apa? Matematik, pengetahuan ekonomi, pengetahuan dagang? Bukan. Pengetahuan akan Allah. Yang pertama, pengetahuan akan Allah dan kemuliaannya. Dan Allah sudah berfirman, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Jadi saudaraku, pengetahuan mengenai kemuliaan Allah itu bukan sedikit. Tuhan katakan sudah dilimpahkan, memenuhi bumi seperti air yang menutupi laut. Jadi banyak banget.
Bukan hanya di ruangan ini, memenuhi bumi. Kalau Tuhan suruh mencari sesuatu, itu bukan karena susah dicari, gampang, Tuhan udah kasih. Bayangkan, pengetahuan mengenai kemuliaan Allah itu sudah berlimpah-limpah, memenuhi bumi seperti air menutupi dasar laut. Ada penuh sekali, gampang nyarinya. Jadi kalau Tuhan katakan dalam Matius 6:33, katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan tambahkan. Itu gak susah nyarinya, karena penuh bumi ini dengan itu semua. Ini jangan perlu susah ya. Saya ingin tanya sama saudara ini, susah nggak makan firman Tuhan? Nggak usah angkat tangan, nanti malu kalau salah jawab. Dalam 1 Yohanes 5:3 dikatakan, firmanku tidaklah berat. Artinya apa? Nggak berat. Udah nggak berat, Tuhan katakan apa? Roh penolong, yaitu Roh Kudus akan datang, menolong, mengajari, membimbing, menuntun. Bayangin, udah nggak susah, Tuhan tidak berat, artinya ringan kan? Roh Kudus pula. Tetapi iblis sibuk ngipasin kita, berat, susah. Bilang enyah kau, gampang. Tuhan katakan tidak berat. Udah gitu, bukan kami ngajarin, Tuhan yang mengajarkan langsung. Jadi nggak susah, apalagi susahnya. Pengetahuan itu berlimpah-limpah. Kedua, pengetahuan mengenai anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang Tuhan katakan tadi dalam 2 Petrus 3:18, bertumbuhlah dalam kasih karunia pengenalan akan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Siapa yang mengajarkan itu kepada kita? Allah sendiri. Karena Allah berfirman dalam Mazmur, Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Bahkan dalam Mazmur 119 dikatakan, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, supaya kamu percaya kepada perintah-perintahmu. Allah sendiri yang mengajarkan, bukan siapa-siapa, bukan saya, Allah sendiri. Bahkan Allah katakan begini, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi, ya Tuhan juga yang ngajar, bukan siapa-siapa, bukan saya, Tuhan. Bayangkan baiknya Tuhan kita itu. Yang kedua, siapa yang mengajarkan? Roh Kudus sendiri. Tetapi apabila Ia datang, itu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi yang segala sesuatu yang didengarkannya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bayangkan, sudah pengetahuannya mengenai Tuhan yang itu begitu berlimpah di dunia ini. Berlimpah loh, Tuhan katakan, bumi ini penuh dengan pengetahuan kemuliaan Tuhan, seperti air laut, seperti air menutupi dasar laut. Begitu berlimpahnya, Dia pula lagi yang mengajarkannya. Udah gampang didapat, Dia yang mengajarkan. Apa nggak kurang baiknya itu Tuhan? Kalau sampai sekarang tidak kenal juga, itu memang terlalu. Sudah berlimpah pengetahuan, Dia yang mengajarkan. Sampai detik ini kita belum juga mengenal Dia secara utuh. Terlalu. Siapa yang terlalu? Anda? Bukan. Si iblis itu terlalu kurang ajar, nutupin kita selama ini, menipu kita selama ini. Di atas pengetahuan mengenai Allah dan kemuliaan serta Yesus Kristus, barulah kita tambahkan penguasaan diri. Ada dua sebenarnya penguasaan diri yang kita akan bahas. Sebenarnya banyak penguasaan diri, tapi berhubung waktu, kita hanya akan bahas dua saja: marah, kata-kata kotor, dan hawa nafsu. Karena ini yang sering terjadi dalam keluarga-keluarga. Walaupun dia keluarga Kristen, masih juga sering terjadi hal-hal seperti ini. Mengenai marah dan kata-kata kotor, Tuhan berfirman begini, tetapi sekarang
Bukan kemarin, bukan besok, bukan lusa. Sekarang. Kalau saudara membaca firman itu, artinya firman itu Tuhan tujukan kepada kita sekarang. Sekarang. Tapi sekarang buanglah. Buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kalau sekarang saudara masih punya marah kepada pasanganmu, sekarang juga buang. Karena itu sampah. Kalau saudara punya sampah di rumah, saudara apa itu sampah? Saudara taruh lemari, saudara simpan, saudara buang ke tempat sampah. Marah itu Tuhan katakan sampah. Buang, buang sekarang, jangan besok, sekarang buang. Tuhan akan cerita kepada kita, menyatakan kepada kita, menjelaskan kepada kita, apa sih itu marah? Marah itu adalah luapan emosi yang keras, ada yang diucapkan, ada yang dipendam. Jadi marah itu luapan emosi, ada yang dikeluarkan berupa kata-kata, tapi ada juga yang dipendam. Marahnya di dalam. Kenapa? Ada 6 hal marah di Alkitab ya, yang menyebabkan orang marah. Pertama karena kecewa. Seperti yang terjadi kepada Kain, di mana Kain satu kecewa persembahannya tidak berkenan. Sehingga firman Tuhan katakan dalam Kejadian 4 ayat 5-8, Kain kecewa persembahannya tidak berkenan hingga ia marah dan membunuh Habel. Jadi marah itu karena dia kecewa. Jadi kalau suami marah ke istri karena dia kecewa, salah satu sebabnya. Istri marah pada suami kecewa. Yang kedua, karena tidak merasa tidak diperhatikan, sama seperti Kain. Dia katakan, Kain hatinya menjadi sangat panas ketika persembahannya tidak diindahkan, tidak diperhatikan, sehingga ia marah dan membunuh Habel. Jadi merasa tidak diperhatikan. Jadi suami istri kalau merasa tidak diperhatikan bisa jadi marah, karena itu yang setan pakai. Setan pakai kecewa itu untuk saudara marah. Setan pakai yang sudah tidak diperhatikan membuat saudara marah, merasa diremehkan dan direndahkan. Persis seperti Daud. Saat Daud bersama pasukannya hendak meminta logistik kepada Nabal, dia Daud menyuruh utusannya kepada Nabal untuk minta perbekalan logistik untuk pasukannya. Nabal katakan, siapa itu Daud? Emangnya dia siapa? Maka Daud marah. Dia kirim pasukannya hendak membasmi Nabal. Tapi untuk istrinya dipenuhi roh Tuhan sehingga bisa menenangkan Daud. Tapi di sini kuncinya, Daud marah karena merasa diremehkan dan direndahkan. Seringkali suami istri juga marah karena merasa diremehkan, direndahkan. Contoh yang paling gampang, kalau istri itu penghasilannya lebih besar dari suami, malah suaminya pengangguran dunia, bukan pengangguran rohani, pengangguran dunia. Tidak punya kerja sekuler, maka istrinya kerja sekuler, penghasilan besar. Biasanya si istri itu akan dengan mudah memandang rendah suaminya. Saya juga dulu latar belakang sekuler. Yang paling saya repot kalau saya punya anak buah itu perempuan, sudah jadi GM. Anak buah saya GM perempuan, tapi itu pasti rumah tangganya babak belur. Biasanya suaminya itu akan komplain ke saya. Nah itu paling repot. Kenapa? Dia merendahkan suaminya sehingga suaminya marah. Demikian juga sebaliknya. Kalau suaminya yang menghasilkan penghasilan untuk rumah tangga itu, sementara istri jabatannya ibu rumah tangga, maka suami kadang meremehkan, aku yang cari uang, kamu kan di rumah aja. Saudara, enak laki-laki yang punya penghasilan, keluar rumah, cari kerja, cari uang, bekerja. Dunia luar saudara lihat. Ibu rumah tangga bangun pagi lihat dapur, bangun siang lihat dapur, bangun malam lihat dapur, besok dapur lagi. Coba dibalik, suami bangun pagi dapur, rasain gak kuat, seminggu aja udah pusing kepala. Bener gak ibu-ibu? Tuh, curahan hati.
Dia bisa lihat perempuan lain. Waduh, ada perempuan cantik ini. Perempuan, ini lihat. Bantal lagi. Ntar malam, ya ini laki-lakinya. Laki-laki bisa melihat dunia. Ternyata banyak perempuan lain. Sementara istri cuma lihat pulang-pulang, ya dia lagi. Kayaknya nggak ada dunia ini, cuma dia aja. Bener nggak Ibu? Tuh, dengerin tuh. Merasa diremehkan, direndahkan. Yang bahkan orang marah juga karena hak dan kepentingannya terusik seperti orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat. Terusik kepentingannya. Marah mereka kepada Yesus karena kepentingan mereka terusik, hak mereka terusik. Karena jemaat rame-rame orang datang pada Yesus ketimbang kepada mereka. Dalam keluarga, saya pernah ditipu iblis juga tuh. Anak saya itu lebih suka dua-duanya itu curhat sama ibunya. Saya punya anak dua, laki perempuan. Kalau udah sama ibunya, itu meskipun yang satu sudah bekerja, sudah selesai sekolah, yang satu mau masuk perguruan tinggi. Kalau udah sama ibunya ngomong di kamar itu, di tempat tidur cekak-cekik, guling-gulingan. Saya masuk, serius. Saya kata, kenapa sih kalian sama mama begitu sama aku? Enggak. Mulai, karena merasa apa tadi itu? Merasa kepentingan saya, hak saya sebagai bapak aku bisa juga dong begitu. Mulai marah, itu iblis. Hati-hati, karena tersinggung. Saul itu marah karena tersinggung, karena rakyat lebih memuji Daud daripada dia. Kita juga gampang, suami istri, gampang tersinggung. Itu membuat kita marah. Yang keenam, kalau hal buruk yang di luar dugaan terjadi. Biasanya kalau suami harusnya dia naik pangkat besok, ternyata bukan jadi dia yang naik pangkat, tapi orang lain. Kalau dia marah, dia ditimpakan ke siapa di luar? Istri. Bukan pada dirinya, ke istrinya. Persis seperti orang Israel, udah senang-senang dia keluar dari Mesir, tiba-tiba sampai laut terberau, di depan laut, di belakang Firaun. Marah mereka pada Musa, marah mereka pada Tuhan. Nah, tiba-tiba ada hal buruk terjadi. Dalam keluarga pun sering begitu. Lagi adem ayem, lagi senang-senang, tiba-tiba terjadi sesuatu. Marah. Dan semua pokok marah ini disebabkan karena semua itu fokusnya hanya kepada diri kita. Sudah perhatian itu? Kecewa saya kecewa. Saya marah karena saya diperhatikan. Saya lagi nih. Saya diremehkan. Bayangkan kalau Tuhan Yesus berlaku seperti ini. Saya kecewa, engkau jadi dalam dosa lagi. Gua kepret semua. Bahaya kan? Tuhan Yesus katakan, engkau tidak memperhatikan firman, kurang ajar. Cetak. Kalau Tuhan Yesus berlaku seperti ini, saudara udah nggak punya kuping. Karena setiap berikut sudah disentil. Lama-lama kupingnya lepas. Saudara tahu, tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Karena dia tidak fokus pada dirinya, dia fokus kepada kita. Itu dia mau datang ke dunia untuk kita. Dan karena kita dia datang ke dunia. Bukan untuk dia, bukan karena dia. Dia tidak memperhatikan dirinya, dia memperhatikan dirinya, dia Allah turun ke dunia, bayangin aja. Nanti kita akan bahas firman-Nya mengenai itu. Dia sudah memberi contoh kepada kita. Hei suami istri, jangan fokusnya kepada dirimu. Kalau kau fokusnya kepada dirimu, gampang kau ditipu iblis. Marah. Dan Tuhan katakan, marah itu akan membawa engkau kepada berbagai macam kejahatan. Yang saudara marah pasti sudah berbuat jahat. Karena nggak ada orang marah kayak begini. Haleluya. Puji Tuhan. Diberkati kau. Nggak ada orang marah kok begitu. Kurang ajar. Pasti begitu kan. Nggak ada haleluya. Haleluya, diberkati kau. Nggak ada orang marah begitu. Makanya Tuhan katakan marah itu membawa kepada berbagai macam kejahatan. Kita buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan Dia mau kita hidup di dalam habitat kita melakukan yang baik, bukan berbuat jahat. Jadi kalau ada pemicu untuk berbuat jahat, yaitu marah, ada firman Tuhan katakan, marah itu membawa kita kepada berbagai macam kejahatan. Stop marah. Nanti kita akan bahas lebih dalam soal marah ini. Yang suka marah-marah di sini, saya orang Tapanuli, orang Batak, terkenal suka marah. Tanya istri saya, pernahkah saya marah banting-banting? Kalau saya mau banting, mahal ini, masih kredit. Sebab itu untuk mengatasi marah, kenakanlah manusia baru terus menerus, bukan sekali-sekali, terus menerus, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Begitu dalam Kolose 3:10, Efesus 4 ayat 20 dan 24. Bukan sampai 24 dan 24. Sabarlah dan ampunilah terhadap yang lain, seperti Yesus sendiri begitu sabarnya Dia menghadapi kita, dan Dia mengampuni setiap saat. Maka Dia katakan dalam Roma 2 ayat 4, dikatakan begitu kan, kemurahan Allah menuntun kita ke dalam pertobatan. Dia sabar, kerjanya Dia cuma mengampuni. Jadi kita pun untuk supaya tidak marah, cobalah sabar mengampuni. Kita akan bahas juga soal sabar nanti. Kenakanlah kasih sebagai perekat. Jadi kalau suami marah, pakai ini semua. Hai suami, ingat, habitatmu itu orang baik. Habitatmu ikan tongkol yang di laut, bukan di kolam renang. Yang kedua, hawa nafsu. Hawa nafsu pun timbul, Tuhan katakan dalam Efesus 4 ayat 19. Karena perasaanmu sudah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Stop itu hawa nafsu. Itu mengatakan penguasaan diri. Di atas imanmu tambahkan kebajikan yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Di atas kebajikan tambahkan pengetahuan yang Tuhan juga berikan kepadamu. Ajarkan kepadamu. Dan baru di atas itu, saudara tambahkan penguasaan diri terhadap hawa nafsu dan marah. Caranya, jangan hidup jauh-jauh dari Tuhan, supaya engkau tidak gampang tumpul perasaannya yang menyebabkan engkau hidup dengan hawa nafsu. Jangan hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Yang kedua, belajarlah mengenal Kristus, mendengarnya dan menerima pengajaran seperti hari ini. Sebab itu Tuhan katakan, kalau tadi marah sudah dibuang, sekarang hawa nafsu dimatikan. Bukan dibuang, hawa nafsu boleh dibuang, kita datang lagi dia. Matikan. Matikan. Kalau marah, kenapa Tuhan bilang nggak dimatikan marah? Karena suatu ketika memang marah dibutuhkan, tapi bukan untuk pasangan, bukan untuk manusia. Untuk siapa? Si iblis. Saudara, kalau musuh iblis dengan amarah, enyah kau iblis. Itu kamu bilang, enyah dong. Pergi dong. Nggak pergi, digituin. Dia marahin, hanya kurang ajar kau iblis. Masih dibutuhkan, tapi untuk iblis, bukan untuk pasanganmu. Karena pasanganmu bukan iblis. Pasanganmu siapa? Buatan. Jangan sok-sokan marah-marah. Tuhan jangan marah sama pasanganmu, kok marah. Di atas penguasaan diri baru kau tambahkan ketekunan. Ini supaya bertumbuh imannya. Ketekunan akan apa? Ketekunan dalam iman. Jika engkau mengalami sengsara, bertekun dalam apa? Dalam berbuat baik. Karena memang engkau habitatnya berbuat baik. Bertekun dalam apa? Dalam pengharapan. Tetaplah minimal 3 tekun ini. Tekun dalam iman yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Tekun dalam berbuat baik yang Tuhan juga sudah berikan kepadamu. Tekun pada pengharapan yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Dalam Ibrani 11 ayat 1, sudah tahu kan definisi iman? Semua Tuhan sudah berikan. Tekunlah dengan itu. Pelihara itu. Amin. Sudah mulai capek ya. Anak saudara enak duduk di situ pakai AC, saya bolak-balik. Saya juga pengen duduk di situ.
Apalagi lihat saudara yang begini. Nikmat rasanya kalau bisa begitu. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi tekun itu nggak tiba-tiba muncul. Perhatikan firman ini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu apa? Menghasilkan. Kalau saudara ingin tekun di dalam iman, ingin tekun di dalam berbuat baik, ingin tekun dalam pengharapan, tekunnya harus ada kan? Dari mana tekunnya datang? Tuhan katakan apa? Dari mana? Ini kata Tuhan, bukan kata saya. Saya sih pengennya ada di kantong tekun yang pasang. Selesai. Enggak tahu kan? Melalui ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Tetapi ujian yang Tuhan kasih itu, Tuhan katakan, dan biarlah ketekunan yang sudah dihasilkan oleh ujian itu memperoleh buah yang matang, supaya apa? Kamu jadi sempurna, apa? Utuh, apalagi tidak kekurangan suatu apapun. Semua kita maunya yang bawah ini, sempurna, utuh, tidak kekurangan apapun. Tuhan, berikan itu kepadaku, aku tidak berkekurangan suatu apapun. Tuhan bilang, benar you mau? Benar Tuhan, benar you mau? Benar Tuhan. Maka supaya ini ada, engkau harus memperoleh buah yang matang. Oke Tuhan, kasih sama saya buah yang matang. Untuk itu engkau harus tekun. Haleluya Tuhan. Dan untuk tekun engkau harus ujian. Nah itu bisa nggak makan ujiannya? Doanya, Tuhan, aku ingin Tuhan utuh dan sempurna, tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Benar Tuhan. Serius 2000%. Kata SBY dulu. Tapi untuk itu saudara memperoleh buah yang matang dong. Kasih sama saya Tuhan buah yang matang. Benar. Iya, jangan yang mentah, yang matang. Benar. Nah, yang bisa menghasilkan buah yang matang itu apa? Ketekunan. Oke Tuhan, kasih ketekunan. Nah, untuk menghasilkan ketekunan, siapa yang diuji? Bisa nggak yang lain ya Tuhan? Nggak bisa, Tuhan dirubah firmannya. Firman Tuhan itu kekal, ya dan amin, nggak bisa berubah. Angkat tangannya, suami istri, siapa yang mengutus sempurna, tidak kekurangan satu apapun? Masih ada yang takut. Saya udah ngomong dulu, nanti dunia ujian. Anda ini punya anak, nah belajar yang baik ya. Kamu naik kelas. Saya malas ujian. Harus ujian, nak. Kalau perlu les, supaya ujian lulus. Ya, nah, itu kan ngomongnya mana gitu kan? Ujian. Anaknya seperti bilang nih, alah papa mama bilang saya suruh ujian, papa sama mama ikut ujian aja nggak berani. Ikut ujian ya. Saudara bisa bayangkan, kalau anakmu masuk sekolah yang tidak ada ujiannya, kira-kira mau nggak saudara masukin anakmu ke sekolah itu? Nah ini pasti mutunya jelek kan? Ini playgroup ini. Kata Pak Ketua MD kita nih, itu playgroup. Ya ada ujiannya dong. Kalau perlu setiap minggu ujian. Karena setiap hari artinya kau belajar setiap hari minggu, ya kan? Kalau setiap minggu ujian, setiap hari belajar. Pinter ngomong sama anaknya. Begitu Anda suruh belajar tiap hari, tiap minggu diuji Tuhan, ntar dulu. Itu namanya tidak konsisten. Ingat, ujian yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah melebihi kemampuan kita. Gampang. Mungkinkah seorang guru SD memberikan soal ujian SMA? Mungkin? Kalau guru dunia saja tahu diri, gak akan ngasih ujian anak SD itu pelajar SMA. Masakan bapakmu di surga ngasih ujian yang gak bisa kau tanggung? Yang benar pikir. Di atas ketekunan tadi, barulah kau tambahkan kesalehan supaya jalan rata. Sambungan dari firman ini, di atas kesalehan itu kasih
terhadap saudara. Di atas kasih terhadap saudara adalah kasih terhadap semua orang. Seperti Yesus. Engkau tidak bisa mengasihi saudara, apalagi semua orang, kalau engkau tidak bisa melalui proses ini. Omong kosong. Karena Tuhan katakan 1 Petrus tadi harus begini prosesnya. Di atas ini baru ada kasih terhadap saudara. Di atas kasih terhadap saudara baru ada kasih terhadap semua orang. Nggak ada di buku, tapi saudara baca firman-Nya nanti lanjutannya ya begitu. Jadi kalau saudara bilang, aku ingin mengasihi semua orang, tapi aku tidak mau melakukan kebajikan, ngomong kosong. Proses begini. Inilah cara bertumbuh dengan iman. Nah, kalau imanmu sudah bertumbuh seperti itu, penuh dengan pertumbuhan seperti tadi, maka genaplah firman Tuhan dalam Yohanes 1:16. Karena dari kepenuhanmu akan Yesus, kita semua telah, bukan akan, telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kalau kau sudah penuh dengan Kristus Yesus yang adalah kasih karunia itu, iman yang membawa jalan ke dalam kasih karunia itu, maka engkau tarik kembali ke tempat yang memang sudah ada kasih karunia demi kasih karunia. Itu maksudnya firman ini. Bukan tiba-tiba Tuhan kasih, sudah ada dari sebelum saudara menikah, sudah Tuhan siapkan. Saudara lari jauh-jauh, sekarang saudara ditarik lagi, sudah penuh dengan Kristus Yesus. Saudara tarik kembali lagi ke sini, saudara sudah air laut lagi, hai ikan tongkol. Sudah penuh lagi dengan kasih karunia demi kasih karunia. Bukan baru dikasih, sudah ada dari dulu. Jadi saudara di sini semua yang belum merasakan kasih karunia, don't worry, hari ini Tuhan sedang cari saudara. Jangan keraskan hati, datang terus sehingga sampai ke tempat ini lagi, tempat semula di mana saudara penuh dengan kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Nah, sekarang suami bilang sama istrinya, karena kepenuhan kita, bilang sama istrinya, bilang, karena kepenuhan Kristus kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayo bilang, 1, 2, 3, bilang. Amin. Sekarang istrinya yang ngomong kepada suaminya. Istrinya ngomong, karena dari kepenuhan Yesus kita, bilang suami istri kita. Ayo bilang. Aduh, bilang Yesus. Kalau Anda mengucapkan firman, dalam Yohanes 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah sendiri. Kalau engkau ucapkan bahasa firman tadi, jadi. Bahasa yang Tuhan kenal itu bahasa apa? Ada bilang bahasa roh, enggak, firman. Bahasa yang Tuhan paling kenal dan paling suka itu adalah firman. Maka ucapkanlah firman, jadi bagimu. Ngomong firman aja susah, gimana melakukan? Saya melakukan firman Tuhan, nanti jangan sampai Tuhan bilang gitu, bohong. Ngucapin aja ke istrimu gak berani. Amin. Amin. Ada amin? Sekarang yang kedua. Tadi beriman, sekarang masuk yang ketaat. Tadi kan suami dan istri yang beriman, taat dan takut. Kita masuk sekarang yang ke taat. Taat, percaya itu belum tentu taat. Tetapi taat sudah pasti percaya. Begitu kata Yakobus, tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan, karena aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatan. Jadi artinya apa? Taat sudah pasti percaya. Percaya belum tentu taat. Nggak percaya? Saya kasih contoh. Siapa di sini yang percaya bahwa lampu merah artinya mobil harus stop, berhenti? Angkat tangannya. Nggak percaya kan? Kalau jam 12 malam sepi, lampu merah. Saya baru bilang lampu merah, kenapa ketawa? Rupanya saudara terobos. Itu tidak taat namanya. Saudara percaya, tapi enggak taat.
Tapi kalau jam 12 malam lampu merah nyala, saudara berhenti taat, masih saudara tahu dan percaya lampu merah. Paham? Jadi makanya jam 21:29 itu tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatanmu, karena aku akan menunjukkan iman aku dengan perbuatan, yaitu maksudnya. Contoh dalam kehidupan nyata ya seperti itu. Setan aja percaya. Dalam Yakobus dikatakan, setan percaya kepada Kristus, tetapi dia tidak. Jadi kalau saudara percaya tetapi tidak taat, bedanya sama setan. Jadi kalau ada orang maki saudara, setan kamu, jangan marah. Jangan-jangan memang kayak setan. Lebih parah lagi dikatakan apa di sini? Setan itu sudah percaya tidak taat tapi gentar, gemetar. Saudara gemetar nggak? Udah tahu gereja masuk jam 10. Setiap minggu jam 10 kan? Nggak ada kan gereja. Minggu ini para jemaat kita jam 10. Minggu depan kita setengah 11. Minggu depan lagi jam 9. Nggak ada, jam 10 terus. Tapi masih juga terlambat. Saya kadang-kadang ini apanya yang salah ya? Macet ya, macet udah tahu macet, berangkat lebih pagi dong. Kayak gentar ya. Masuk rumah Tuhan. Masuk rumah Tuhan udah jadi. Dari mana aja ya? Rumah Tuhan. Bukan saya bilang rumah Tuhan diagungkan, bukan. Hadirat Tuhan ada di sini. Di sini pun ada hadirat Tuhan. Hati-hati bertindak, gentar. Dan tunjukkanlah iman itu dengan perbuatan. Karena tanpa perbuatan iman itu mati. Tapi kembali, Tuhan suruh kita taat. Oke, saya akan berusaha untuk taat. Salah lagi. Tadi saya ingin percaya. Saya kan katakan iman itu Tuhan yang berikan. Yesus berkata, tidak satu orang pun datang kepadaku kalau tidak dianugerahkan oleh Bapa. Iman pun dianugerahkan kepada kita. Taat. Ya Tuhan juga yang memberikan. Nggak percaya? Nih firman Tuhan katakan dalam Yesaya, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukan. Jadi waktu Tuhan suruh kita taat, Dia juga yang membuat kita taat. Enaknya punya Tuhan kayak gitu ya? Memang enak. Kita ini orang-orang beruntung, orang yang luar biasa beruntung, karena memang kita buatan Allah. Aduh Tuhan, baru tahu kemana aja selama ini. Pada aneh gitu ya, loh gitu ya, memang begitu atau kemana aja sama ini. Saya baru tahu firman itu, loh sama Alkitab kita, gak ada bedanya, kemana aja sama ini. Ternyata Tuhan yang memberikan ketaatan kepada kita untuk membedakan kita dengan siapa? Iblis. Jadi kan iblis percaya tetapi tidak. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Tuhan buat kita berbeda karena kita taat, dan Tuhan memberikan hati yang taat itu. Bahkan rohnya Tuhan simpan dalam batin kita supaya membuat kita itu menurut segala ketetapannya dan tetap berpegang pada peraturannya dan melakukannya. Apalagi, hei hamba Tuhan di sini, tidakkah Allah kita luar biasa baiknya kepada kita? Saudara percaya sekarang Allahmu baik? Percaya tidak? Percaya tidak? Tuhan berfirman lagi dalam 1 Petrus, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat. Dikuduskan oleh Roh Kudus supaya kita taat. Bahkan Tuhan katakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Tuhan memberikan perintah roh, hati yang taat, dan rohnya yang akan membuat kita berpegang pada perintahnya dan melakukannya, supaya kita taat, agar kalau kita taat menurut firman-Nya, Dia, Bapa dan Kristus akan tinggal bersama-sama dengan kita. Karena tidak mungkin
Bapa Yesus itu tinggal dalam kita kalau kita tidak taat. Saya kasih contoh, nggak betah. Saya kasih contoh ya. Seorang suami bilang gini, "Mah, besok pagi buatin saya nasi goreng ya, sama teh manis." Besok pagi, istrinya bilang gini, "Siap Pak." Malah ada seorang istri bilang gini, "Siap Bos." Besok pagi, dia nggak buat nasi goreng, dia buat singkong sama kopi. Dia kata, "Ma, saya kan mintanya nasi goreng sama teh." Oke. Besoknya lagi, dia kasih pisang goreng sama air putih. Sampai seminggu nggak pernah dikasih nasi goreng. Saya ingin tanya, hari ke-8 suami itu makan nasi goreng sama teh di mana? Pergi dia ke warung sebelah. Tidak lagi dia bersama istrinya saat sarapan pagi. Karena nggak taat. Jadi bapakmu juga, ya kalau yang kamu taat ngapain aku tinggal sama kau. Tapi untungnya, nah ini untungnya, Tuhan membuat kita taat supaya dia bersama-sama dengan kita. Kalau dia bersama-sama dengan kita, tidak ada satu kuasa apapun di dunia ini yang bisa berdiri tegak di hadapan hadirat Tuhan. Sakit penyakit tumbang, kesialan tumbang, masalah tumbang, karena tidak ada satu pun yang bisa berdiri tegak di hadapan kemuliaan hadirat Tuhan. Jadi kalau Tuhan ada dalam keluargamu, nggak ada itu semua masalah. Kau akan lihat kecil. Tapi kalau Tuhan tidak ada, baru artinya berbabak-babak, belur-belur terus. Paham? Paham tidak? Paham?